Shalom, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat mendekati bersyukuria, saudara yang dikasihi Tuhan. Habis ini kita tetap berdoa ya sama Tuhan supaya kita tetap dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami yakin firman-Mu iya dan amin. Sesuai yang Kau firmankan terjadi atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu, menjadi rema-rema bagi tubuh kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Dan kami tahu Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir semua penyampaian firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus yang mencerahkan kami semua dan membukakan mata rohani kami lebih dalam lagi. Biarlah apa yang Roh Kudus inginkan untuk berjalan dalam seluruh kebenaran Allah buat pendengar firman Tuhan ini terjadi pada saat pagi hari ini, dan biarlah kita semakin memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya ya, semua Tuhan selalu beri yang terbaik bagi kita, dan Dia tidak pernah memberikan yang tidak terbaik ya. Karena rancangan Allah selalu membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita dan selalu memberi kelegaan, memberi jalan keluar, memberi solusi, memberi yang terbaik lah semuanya ya. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita, dan bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita berbuat dosa pun Allah selalu menyertai kita. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Kadang manusia itu saenake dhewe ya, pada saat berbuat dosa merasa tidak bersama-sama dengan Allah. Allah Maha tahu ya toh, Allah Maha mengerti, Allah Maha peduli. Nah, ini saudara, ini yang suka sama saya nih. Tiap hari, setiap saya sampaikan firman Tuhan, pasti dia selalu muncul, saudara. Nah, itulah ya umat-umat yang dikasihi Tuhan. Oke, saya baca aja langsung firman Tuhan biar tidak berlama-lama dan tidak berlama-lama. Tuhan katakan ayat ini ya mungkin berat bagi orang-orang yang masih kedagingan, masih hidup dalam hawa nafsu, akan terasa berat. Tetapi kalau kita ikut hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, pasti kita tidak merasa berat, karena yang memberi pertolongan adalah Roh Kudus. Kita tinggal berjalan aja, tetapi dalam bantuan pertolongan Roh Kudus ya. Ini saya baca supaya kita mengerti ya. Pikulah kuk yang kupasang ya. Firman Tuhan katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, saudara yang dikasihi Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Bagaimana saudara? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Saudara, ini kucing-kucing saya ini semua gimana ya? Mesti senengannya begini, saudara. Ya, jadi intinya begini, saudara. Kita itu harus mikul kuk yang dipasang Tuhan dan belajarlah padaku, karena Tuhan sudah memikul kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maksudnya gini, saudara. Pikulah kuk itu pikulah beban, maksudnya beban, saudara. Jadi gini, beban-beban saudara-saudara kita ya, itu harus kita tanggung. Gini maksudnya, saudara. Kalau saudara-saudara kita berdosa ya toh, saudara-saudara kita masih belum berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, itulah beban-beban kita, saudara. Maksud Tuhan seperti itu, supaya kita mendoakan mereka, supaya Tuhan menjamah mereka. Nah, itu loh, saudara. Beban pikulakuk itu maksudnya tinggal mendoakan saja, saudara. Masa nggak mau sih? Tuhan itu mengajari kita untuk menyelamatkan yang terhilang, bukan orang-orang yang sudah setia ke gereja, saudara. Orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang masih berbuat dosa, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, itu yang harus kita layani. Itulah kuk kita, saudara. Itulah beban kita ya. Jangan enak-enak ibadah menyembah Tuhan, bersorak-sorai, sukacita is okay, itu benar, saudara. Tetapi
Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kenapa Tuhan katakan dan belajarlah padaku? Tuhan seperti itu melakukan untuk semua manusia yang berdosa. Nah, kita orang-orang yang sudah dipanggil dan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu sama Tuhan, harus pikul kuk seperti Tuhan. Belajarlah pada Yesus, belajarlah pada Tuhan, rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, rela berkorban untuk sesama kita yang masih berdosa. Apa saudara? Pergi beritakan Injil. Kedua, yaitu berdoalah untuk mereka supaya Tuhan menjamah kehidupan mereka. Kasih mereka. Berdoalah 1 jam aja masuk gak kuat sih kata Tuhan, gitu loh. Ngerti enggak saudara? Banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang. Ya, kalau jemaat kita itu di 100 ada yang hilang 1, itu yang 1 harus dicari loh saudara. Kalau orang dunia bebeknya hilang 1 aja dicari, masa manusia hilang 1000 malaikat bersedih, masa kita tidak cari? Kita benar-benar anak Allah apa bukan ya kira-kira kalau kita nggak memiliki mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh firman Tuhan tuh sepele-sepele tetapi nggak pernah kita lakukan. Kalau dari hal kecil aja nggak pernah mau melakukan, gimana kita akan mendapat perkara-perkara besar daripada Tuhan? Ya toh? Ayo, kuk ini pasangan, beban ini pasangan. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang, masih banyak-banyak yang memerlukan kasih Tuhan. Kamulah orangnya. Kamulah orang yang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus Tuhan. Kamulah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang. Bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja itu. Semua orang percaya ini Tuhan katakan. Ayat sebelum ini di Matius 11 ayat 29, sebelumnya apa sih ayatnya? Biasa itu ayat populer saudara, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Setelah kita diberi kelegaan, beban berat kita diangkat, ini loh tugasnya. Pikulah kuk yang kupasang kata Tuhan Yesus, dan belajarlah padaku. Ayo beritakan Injil, gitu loh. Ayo selamatkan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ayo, berita Injil. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sukacita pasti memberitakan Injil seperti saya. Orang-orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam dirinya, maka dia adalah kesukaannya kebenaran Tuhan. Karena Roh Kudus hanya bisa menuntun dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kalau kita nggak berjalan dalam seluruh kebenaran Tuhan, tidak memberitakan Injil keselamatan, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, bertompong keadilan, dan berpedang roh yaitu firman Tuhan, ya berarti kita ada yang salah dalam diri kita gitu saudara. Bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja, orang-orang yang percaya di seperti Matius 11 ayat 28 tadi. Orang-orang yang sudah diberi kelegaan, ini pikulah kuk kata Tuhan. Tur bukan enak-enak saja saudara, setelah diselamatkan itu masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Terus kita untuk menyenangkan diri sendiri saja. Enggak begitu, karena Matius 22 ayat 37-39 mengajarkan kepada kita apa saudara? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sing ketok wae ora pernah dikasihi, ya bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kamu berbohong kata firman Tuhan. Nah, sudah paham ya? Sekarang saya lanjutkan firman Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati loh. Ya opo sih? Tuhan wae lho lemah lembut dan rendah hati, ya. Kalau kita orang-orang yang sudah percaya Yesus ndak mau
berdoa untuk orang lain, menyelamatkan jiwa yang terhilang, dan tidak mau belajar kepada Tuhan Yesus sebagai teladan kita, dan tidak mengalami kerendahan hati dan lemah lembut, berarti ada yang salah dalam diri kita. Masih kasar, ya toh, sifat-sifat kedagingan masih muncul, ya toh, egois, ya toh, ingin memegahkan diri, kesombongan, keserakahan, ya. Terus apalagi banyak lah ya, baca aja di Galatia pasal 5 ayat berapa itu ya, tentang kedagingan. Kalau kurang puas lagi baca di Roma ya, tentang hidup dalam roh dan daging ya, biar mantap lagi, biar mantap ya. Jadi kalau kita ini sudah percaya Yesus, tidak lemah lembut dan rendah hati, perlu dipertanyakan, saudara. Semua orang-orang yang percaya Tuhan Yesus yang masih sombong, merasa bahwa semua karena usahanya, karena kebaikannya, semua itu bukan karena kita, semua itu pemberian Allah semua. Kita masih diberi kesempatan hidup itu karena anugerahnya, saudara, supaya kita ini bertobat dan kita ini menjadi saksi untuk orang-orang yang terhilang. Ini kan seperti tadi itu loh, 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah diberi kelegaan oleh Tuhan, itu loh tugas kita, pikulenkuk, pikulakuk, yaitu selamatkan jiwa-jiwa. Di sekelilingmu itu masih banyak orang-orang yang berdosa. Kamu boleh beribadah ke gereja, bersuka cita dengan saudara seiman untuk memuliakan Tuhan, bagus saudara. Tetapi kalau tidak menjadi saksi Kristus, tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu perlu dipertanyakan. Karena Yesus adalah teladan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita pun sama, tugasnya dari Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sudah dijalani belum? Kalau belum, ya sudah, berdoa aja sama Roh Kudus, minta kekuatan supaya dituntun ya, dan bertobat. Ayo, jangan lupa loh, ini pesan Tuhan loh, bukan pesan saya. Ini loh firman Tuhannya, ini loh yang harus kita ikuti, bukan perkataan saya yang harus kita ikuti. Firman-Nya yang mengatakan demikian ya, Matius 11 ayat 29. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita belum lemah lembut, belum rendah hati, berarti kita masih belum di dalam Tuhan, belum di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, berarti kita siapa Bapak kita kalau begitu? Ya Bapak pendusta. Bapak pendusta tempatnya di mana? Kerajaan neraka, saudara. Keselamatan itu kalau kita menjadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mati lampu. Ya apa sih saudara begitu itu? Ayo, saya pengen kita itu anak-anak Tuhan kembali ke posisi kita semula. Jangan meninggalkan tanggung jawab kita setelah dipilih menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Allah dan harus kembali kepada Allah ya. Kemudian dikatakan dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, kalau ini mikulkuk ya, yaitu melihat belas kasihan dalam hati kita ini, melihat orang-orang yang terhilang, belum mengenal kasih Tuhan dan mereka belum terselamatkan, dan kita tetap belajar dari Tuhan Yesus, belajarnya dari penuntun kita yang menyelamatkan kita, menebus dosa kita, karena dia tidak berdosa maka bisa menebus dosa-dosa kita ya. Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Jadi kalau kita ngikuti teladan Yesus, orangnya lemah lembut dan rendah hati, di situ ketenangan baru terjadi dalam hidupmu. Makanya lek kowe grusa-grusu, sombong dan sebagainya, merasa bahwa semua ini karena usahamu, bukan karena anugerah Tuhan, bukan pemberian Tuhan, kamu merasa tidak lemah lembut dan tidak rendah hati, sombong, ya toh kasar omongane, maka kamu tidak akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Gampang toh saudara yang dikasih Tuhan, kalau kepingin tenang jiwamu, tenanglah jiwamu, la 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 la.
lupa saya lagunya saudara. Yang penting ya, kalau ingin jiwamu tenang, lemah lembut dan rendah hati kata Tuhan. Belajar melalui Yesus. Karena kalau belajar melalui Yesus, kita pasti dituntun oleh Roh Kudus. Karena yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Roh Kudus. Nah, begitu saudara. Ngerti ya saudara? Pikulah kuk yang kupasang kata Tuhan. Lihat jiwa-jiwa sekelilingmu. Nah, begitu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Lihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Golek duit tok wae atau tapi enggak mementingkan jiwa-jiwa yang terhilang. Orang yang berdosa mbok ben. Jangan begitu saudara. Itu tanggung jawab kita loh, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Bukan nambah Tuhan toh. Kita tugasnya golek duit toh, terus kita ngekei perpuluhan nambah Tuhan gitu. Oh titip ya tugasku iki. Enggak saudara, ini tanggung jawabnya pribadi di hadapan Tuhan. Nanti kita meninggal di hadapan Tuhan dihakimi ya secara pribadi loh saudara. Bukan karena loh saudara. Bukan karena nunut bisa loh. Nunut nambah Tuhan wae wis gitu. Gak boleh, itu orang-orang percaya kata Tuhan loh di Matius pasal 11 ini. Nanti bacalah ya, Matius pasal 11 itu isinya apa, dibaca supaya Roh Kudus semakin mengertikan kita. Oke, gitu aja ya. Firman Tuhan sederhana, lemah lembut, rendah hati, belajarnya dari Tuhan. Dan harus memasang beban di pundak kita ini melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja sesuai dengan yang Kau firmankan. Kami tahu ini sederhana, firman ini sederhana dan gampang, tapi biasanya tidak dicerna dengan matang. Dan kami yakin saat ini biarlah kami mengasihi jiwa-jiwa. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Pada saat kita bersukacita beribadah, tetapi kita tidak pernah menangisi, meratapi bahwa banyak malaikat-malaikat Tuhan yang berduka cita karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. 1 jiwa 1000 malaikat bersuka cita. Kalau ribuan jiwa yang masih belum terselamatkan, belum mengenal kasih-Mu, maka ribuan jiwa, puluhan juta malaikat Tuhan bersedih hati. Ajar kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Tanam isi hati-Mu ya Roh Kudus melalui hati-hati hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar firman ini. Yang belum bertobat, beri pertobatan. Yang sudah mengenal Yesus masih berdosa, beri pertobatan. Yang sudah mengenal Yesus tapi menjadi pelaku dengan semakin Kau kuatkan dengan talentanya dan semakin mau memberitakan Injil kerajaan-Mu ini, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang melalui tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan Tuhan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kerajaan Allah Engkau yang memimpin, maka semuanya dalam otoritas kemenangan, karena sudah Kau tanggung di kayu salib semua beban hukum kutuk Taurat sudah Kau lepaskan. Dan kami umat-umat yang berkemenangan, kami umat yang kaya, kami umat yang Kau berkati, kami umat yang kaya, lepas dari penyakit, lepas dari segala penderitaan batin. Kami memberitakan kami kaya, maka lebih berkat memberi kepada sesama kami, yaitu kebenaran firman-Mu ini. Kebenaran firman-Mu ini mengalir atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu mulai saat ini. Kami yakin dan percaya yang sarana penyedia YouTube, XL, InShot untuk video editingnya, demikian juga viewer dan subscriber semuanya di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami semua sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati sekarang sampai selama-lamanya dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu di season-season berikutnya dengan firman Tuhan yang sederhana dan membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Lakukanlah semua firman Tuhan karena cinta kepada Tuhan, bukan karena kewajiban. Karena kalau kewajiban maka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah karena cinta kepada Tuhan, maka semuanya
akan menghasilkan yang terbaik untuk sesama kita. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan hukum yang sama dengan di atas. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.